Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPA. Kembali lagi di pelajaran matematika minat tentang sifat-sifat logaritma bagian kedua. Ini adalah video terakhir tentang sifat-sifat logaritma karena minggu depan kita sudah belajar tentang persamaan logaritma. Oke, untuk itu baik sifat-sifat logaritma bagian pertama atau bagian yang kedua silahkan kalian catat di buku tulis kalian. Jadi nanti minggu depan tinggal ibu ulang saja sedikit dan kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, silakan disimak baik-baik video berikut ini. Baik, kalau misalnya nanti kalian ketemu soal seperti ini, jika 2 log 3 sama dengan A, maka 27 log 16 adalah berapa? Maka ini harus penyederhanaan. Karena yang diketahui ini numerus dan bilangan utamanya kecil, sedangkan soalnya bilangan utamanya besar. Berarti yang kita sederhanakan adalah pertanyaannya, yaitu 27 log 16. Kita sederhanakan dulu. 27 itu artinya 3 pangkat 3 kan? Berarti ini 3 pangkat 3 log 16 itu kan 2 pangkat 4. Nah, kalau sudah, karena ada pangkat di depan dan pangkat di belakang, maka kita pakai sifat nomor 7. Yang artinya akan menjadi 4/3 dikali 3 log 2. Oke, kita lihat lagi yang diketahuinya. Yang diketahui 2 log 3, sedangkan yang kita punya 3 log 2. Lalu bagaimana? Gampang. Di sini kan 2 log 3 itu A. Lalu kalau misalnya kita balik menjadi 3 log 2, itu akan menjadi sifat yang nomor 9, yaitu menjadi 1/A. Maka ini menjadi 4/3 dikali 1/A. 4/3 dikali 1/A berapa? Yaitu 4/3A. Selesai. Gampang ya. Lanjut soal berikutnya. Jika 3 log 4 sama dengan A, maka nilai dari 3 log 4 ditambah 1/3 log 9 adalah berapa? Oke, di sini kita lihat 3 log 4 katanya A. Berarti ini nilainya A dong. Maka yang bisa kita sederhanakan adalah 1/3 log 9. Menjadi 3 log 4 tadi katanya A. Berarti A ditambah 1/3 log 9. Oke, 1/3 log 9 kita mengikuti sifat nomor 9 dan akan kita balik menjadi A ditambah 9 log 3. 9 kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 log 3. Karena ini pangkat depan, maka kita mengikuti sifat yang nomor 6. Oke? Menjadi A ditambah 1/2 dikali 3 log 3. 3 log 3 hasilnya 1 kan? Berarti A ditambah setengah dikali 1. Setengah dikali 1 ya tetap setengah. Berarti A ditambah setengah. Oke, kalau sudah begini sih sebenarnya sudah cukup ya, sudah benar. Tapi kalau misalnya kalian mau tambah lagi atau kalian mau rubah lagi, berarti silakan kalian samakan penyebutnya. Yang A menjadi 2A/2 ditambah 1/2. Karena penyebutnya sudah sama-sama 1/2, boleh kita gabung menjadi 2A ditambah 1/2. Jadi jawabannya ada 2. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Oke, soal berikutnya. Log 20 dikurangi 1/54 log 10 ditambah 1/27 log 10. Oke, yang pertama Ibu mau kasih tahu dulu. Di sini kan tidak ada bilangan utamanya ya, tapi sebenarnya itu bilangan utamanya adalah 10. Hanya kalau di logaritma 10 di bilangan utama itu tidak dituliskan atau tidak disebutkan. Oke? Berarti yang harus kita rubah adalah yang bentuk pecahan ini nih, karena kan ribet ya. Dan bisa kita lihat kalau ini sama-sama 10 nih.
Berarti bisa kita balik dengan sifat yang nomor 9 menjadi log 20 dikurangi 10 log 54 ditambah 10 log 27. Tadi Ibu sudah bilang yang di sini bilangan utamanya 10. Ini juga bilangan utamanya 10. Ini juga 10. Berarti kan karena bilangan utamanya sama, berarti kita akan mengikuti sifat yang nomor 3 dan nomor 4. Ketika ditambah dia jadinya dikali, ketika dikurang dia jadinya dibagi. Berarti jika ini kita gabungkan semua menjadi log 20 dikali 27 dibagi 54. Sudah? Kalau sudah, kita cek apakah ada yang bisa dicoret. Ada ya, ini bisa kita coret. 54 dibagi 27 itu hasilnya 2. Maka sisanya log 20 dibagi 2. 20 dibagi 2, 10. Nah, tadi Ibu sudah ingatkan, bilangan utama di sini kan 10, berarti 10 log 10 nilainya 1. Jelas ya? Berikutnya, jika 2 log 5 sama dengan X dan 5 log 7 sama dengan Y, maka berapakah 8 log 28? Yang pertama yang diketahuinya ada 2. Ada 2 log 5 dan 5 log 7. Lalu yang ditanya adalah 8 log 28. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, kalian lebih baik mengikuti sifat nomor 8 untuk mengubah si 8 log 28. Jadi kita rubah dia menjadi log 28. Kita rubah dia menjadi log 28 dibagi log 8. Kalau sudah, jika kalian melihat yang diketahui lagi, itu kan angka-angkanya 2, 5, dan 7. Berarti kalian harus merubah si 28 dan si 8 menjadi angka-angka yang ada diketahui, yaitu menjadi 2, atau menjadi 5, atau menjadi 7. Dan kebetulan, 28 itu kan artinya 2 dikali 2 dikali 7. Maka log 28 kita rubah menjadi log 2 dikali 2 dikali 7 dibagi log 8 itu kan artinya log 2 pangkat 3. Nah, kalau sudah, jika perkalian seperti ini akan kita uraikan kan menjadi sifat nomor 3, yaitu menjadi penjumlahan. Maka yang atas akan berubah menjadi log 2 ditambah log 2 ditambah log 7 dibagi yang bawah akan mengikuti sifat yang nomor 5, yaitu M-nya akan turun ke depan atau 3-nya akan turun ke depan menjadi 3 dikali log 2. Oke, selanjutnya, jika di bagian diketahui bilangan utamanya, sedangkan yang kita cari bilangan utamanya masih kosong nih, ya kan? Silakan kalian lihat, di bagian diketahui angka apa yang ada dua-duanya, yaitu angka 5, ya kan? Maka maka bilangan utama yang akan kita gunakan adalah ini kita tambahkan 5, kita tambahkan 5, kita tambahkan 5, ini juga kita tambahkan 5. Lalu 5 log 2 menjadi berapa? Yang diketahui kan 2 log 5. 2 log 5 itu X. Kalau kita balik menjadi 5 log 2 akan mengikuti sifat yang nomor 9 akan menjadi 1 per X. Berarti itu menjadi 1 per X ditambah 1 per X ditambah 5 log 7 Y ya per
3 dikali 5 log 2 tadi 1 per X. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, 1 per X ditambah 1 per X adalah 2 per X. Ditambah Y per 3 dikali 1 per X, 3 per X. Nah, kalau sudah kita jumlahkan dengan aturan penjumlahan pecahan, 2 per X ditambah Y menjadi 2 per X ditambah XY per X per 3 per X. Karena atas bawah penyebutnya sama-sama per X semua, ini bisa kita coret. Dan hasil akhirnya menjadi yang bagian atas 2 ditambah XY dibagi 3. Selesai. Pangkat B log 5 dipangkatkan lagi menjadi 5 log A. Yang pertama, kalau kita lihat sekilas, bentuknya itu seperti sifat nomor 10, ya kan? Tapi sebelum kita menyelesaikan sifat nomor 10, kita selesaikan dulu pangkatnya, oke? A log C dikali A log C pangkat C log A. Ini kan seperti sifat nomor 11 kan? Pangkat ketemu pangkat, artinya dia akan menjadi dikali. Numerus dan bilangan utamanya sama-sama C, berarti seolah-olah dia hilang, sisanya tinggal A log A. Lalu yang ini juga sama, B log 5, pangkat lagi 5 log 5, pangkat dipangkatin lagi, artinya kan dia dikali. Lalu sama seperti sifat yang nomor 11, bilangan utamanya 5, numerusnya juga 5, sama nih, berarti sisanya B log A aja. Berarti yang pertama itu menjadi A pangkat A log A dikali B pangkat B log A. Oke? A log A hasilnya apa? 1, betul. Berarti itu menjadi A pangkat 1 dikali B log A akan memenuhi sifat yang nomor 10. B sama, berarti ini seolah-olah hilang dan akan sisanya menjadi A. Maka A pangkat 1 dikali A berapa? Betul, A kuadrat. Selesai. Gampang ya? Oke, itu dia sifat-sifat logaritma atau soal-soal tentang sifat-sifat logaritma yang kedua. Silakan kalian catat di buku tulis kalian. Mohon maaf apabila tulisannya kurang jelas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu tentang persamaan logaritma. Sampai jumpa.